Laut adalah nafas kehidupan bangsa Indonesia. Sejak ribuan tahun lalu, laut telah menjadi penghubung antar pulau, ruang pertemuan berbagai budaya, dan sumber penghidupan bagi masyarakat Nusantara. Letak geografis Indonesia yang berada di dua samudra besar, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik, menjadikannya sebagai jalur perdagangan paling strategis di dunia. Dari laut datanglah kekayaan, pengetahuan, dan juga tantangan yang membentuk sejarah panjang negeri kepulauan ini. Di masa lampau, kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit menjadikan laut sebagai sumber kekuatan dan kemakmuran. Kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Sumatera tumbuh menjadi kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara. Laut bukan hanya jalur perdagangan bagi mereka, tetapi juga simbol kekuasaan. Sriwijaya menguasai jalur pelayaran internasional, mengamankan perdagangan, dan menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok dan India. Bahkan, mereka mampu menaklukkan bajak laut dan mengatur arus perdagangan di seluruh Asia Tenggara. Berkat armada laut yang kuat, Sriwijaya menjadi penghubung utama antara timur dan barat. Beberapa abad kemudian, Majapahit muncul sebagai penerus kejayaan maritim Nusantara. Di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada, Majapahit memperluas kekuasaannya hingga ke wilayah yang kini kita kenal sebagai Malaysia, Filipina, dan sebagian Thailand. Majapahit memiliki armada laut yang besar dan bahkan industri pembuatan kapal yang maju pada masanya. Laut menjadi pusat kehidupan ekonomi, diplomasi, dan pertahanan kerajaan. Majapahit juga berhasil memadukan sistem agraris dan maritim secara harmonis, menjadikan Nusantara pada masa itu sebagai kekuatan besar di Asia Tenggara. Namun, masa kejayaan itu tidak bertahan lama. Ketika bangsa Eropa datang ke Nusantara pada abad ke-16 dan ke-17, semuanya berubah. Kedatangan VOC, perusahaan dagang Belanda, mengubah laut dari ruang kebebasan menjadi ruang kekuasaan dan monopoli. VOC memanfaatkan kekayaan laut Indonesia bukan untuk kesejahteraan masyarakat, tetapi demi keuntungan ekonomi kolonial. Pelabuhan-pelabuhan strategis diambil alih, perdagangan diatur ketat, dan masyarakat pesisir kehilangan akses ke laut mereka sendiri. Tradisi pelayaran, pembuatan kapal, serta ilmu navigasi yang dimiliki nenek moyang kita perlahan memudar. Laut yang dulu menjadi simbol kekayaan kini justru menjadi saksi penderitaan di masa penjajahan. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, semangat untuk merebut kembali kedaulatan laut muncul. Namun, pada awal kemerdekaan, perhatian bangsa lebih banyak tertuju pada upaya membangun kembali negara yang porak-poranda akibat perang. Baru pada tahun 1957 muncul tonggak penting dalam sejarah kelautan Indonesia, yaitu Deklarasi Juanda. Deklarasi ini menyatakan bahwa seluruh wilayah laut yang mengelilingi dan menghubungkan pulau-pulau Indonesia adalah bagian dari kedaulatan negara. Dengan kata lain, laut bukan pemisah, tetapi penghubung yang menyatukan seluruh wilayah Indonesia. Deklarasi Juanda menjadi dasar hukum yang memperkuat identitas kita sebagai negara kepulauan. Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Namun, sayangnya pada masa Orde Lama dan Orde Baru, pembangunan Indonesia masih sangat berfokus pada daratan. Kebijakan pembangunan lebih banyak diarahkan pada sektor pertanian dan industri, sementara sektor kelautan belum mendapat perhatian yang layak.
Nelayan tradisional masih hidup dalam keterbatasan, teknologi perikanan tertinggal, dan banyak potensi laut yang belum tergarap. Bahkan di masa Orde Baru, laut lebih sering dipandang sebagai batas wilayah dan urusan keamanan daripada sumber ekonomi rakyat. Padahal, 2/3 wilayah Indonesia adalah lautan yang menyimpan kekayaan luar biasa. Perubahan besar mulai terjadi pada masa reformasi. Saat Presiden B.J. Habibie menjabat, lahirlah Deklarasi Bunaken tahun 1998 yang menegaskan tekad bangsa untuk kembali pada jati diri sebagai negara maritim. Deklarasi ini membuka babak baru pembangunan kelautan nasional. Pemerintah membentuk Departemen Eksplorasi Laut yang kemudian berkembang menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kesadaran baru muncul bahwa laut bukan hanya sumber daya ekonomi, tetapi juga masa depan bangsa. Pemerintah dan masyarakat mulai menaruh perhatian pada pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan dan berkeadilan. Namun, berbagai tantangan besar masih membayangi hingga kini. Masalah illegal fishing atau penangkapan ikan secara ilegal menjadi ancaman serius. Setiap tahun, Indonesia harus kehilangan miliaran dolar akibat pencurian ikan oleh kapal asing. Belum lagi masalah pencemaran laut, pengeboman ikan, dan perusakan terumbu karang yang menyebabkan ekosistem laut semakin rapuh. Di banyak daerah pesisir, masyarakat kecil justru menjadi korban dari konflik ruang antara industri besar, pariwisata, dan nelayan tradisional. Laut yang seharusnya menjadi sumber kehidupan, kini menjadi medan perebutan kepentingan. Selain masalah sosial, dampak lingkungan juga sangat besar. Kerusakan mangrove, pencemaran minyak, dan sampah plastik menyebabkan biota laut menurun drastis. Perubahan iklim menambah beban baru, naiknya permukaan air laut, pemutihan karang, hingga berkurangnya populasi ikan. Semua ini mengancam keberlanjutan laut Indonesia. Padahal, laut bukan hanya sumber pangan, tapi juga bagian dari warisan budaya dan identitas bangsa. Jika laut dirusak, maka sebagian dari jati diri Indonesia ikut hilang. Dari perjalanan sejarah yang panjang itu, kita belajar satu hal penting, bahwa laut tidak bisa hanya dipandang sebagai sumber ekonomi semata. Laut adalah ruang kehidupan, tempat nilai-nilai budaya dan pengetahuan lokal tumbuh. Untuk menjaga dan memanfaatkan laut dengan bijak, kita perlu mengubah cara pandang dari eksploitasi menuju konservasi, dari penguasaan menuju kolaborasi. Pengolahan laut yang berkelanjutan membutuhkan sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat pesisir. Kita harus melibatkan nelayan tradisional sebagai penjaga laut, bukan sekedar sebagai pekerja kecil di sektor industri. Akhirnya, laut bukan hanya tentang ombak dan gelombang, tetapi tentang kehidupan, sejarah, dan masa depan bangsa. Dari laut kita belajar arti kebersamaan, ketahanan, dan kebanggaan sebagai bangsa kepulauan. Jika dikelola dengan adil dan berkelanjutan, laut akan menjadi sumber kemakmuran sejati bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita jaga laut kita, bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk generasi yang akan datang. Sebab dari lautlah kita berasal, dan kepada laut pula kita menaruh harapan masa depan Indonesia sebagai poros maritim dunia.